Pemirsa, bagaimana pandangan anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun terkait belanja negara dan defisit fiskal untuk RAPBN 2025? Berikut kami hadirkan wawancara jurnalis Metro TV Jessica Wulandari dari Gedung DPR RI Jakarta. Kami melihat bagaimana dari sisi belanja negara dan juga bagaimana defisit fiskal untuk RAPBN tahun 2025. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah bersama dengan anggota Komisi 11 DPR RI, ada Bapak Misbakun. Apa kabar, Pak? Kabar baik, Mbak. Pak, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan nota keuangan dan juga RAPBN tahun 2025. Untuk belanja negara di 3.613 triliun, defisitnya 2,53% terhadap PDB atau 616 triliun rupiah. Bagaimana DPR melihat nantinya, akankah ada adjustment ke depannya dengan pengelolaan belanja atau seperti apa DPR melihatnya? APBN ini adalah APBN transisi. Kenapa dikatakan APBN transisi? Karena disusun oleh pemerintah. Pemerintahnya itu adalah periodenya pemerintahan Pak Joko Widodo, Pak Jokowi, di mana menurut aturan perundang-undangannya, siklus ketatanegaraan kita beliau berakhir 2000 Oktober tahun 2024, sehingga beliau berkewajiban untuk menyusun APBN yang akan dijalankan oleh siapa? Oleh pemerintahan Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih nanti per 1 Januari 2025. Tetapi ada juga periode cut off, yaitu mulai tanggal 20 Oktober 2024 Pak Prabowo Subianto menjalankan APBN 2024 sampai akhir 31 Desember 2024 APBN yang dijalankan dan dioperasionalkan oleh pemerintahan sebelumnya. Artinya apa? Ada situasi siklus transisi. Siklus transisi ini tentunya karena Pak Prabowo ini berada dalam suatu koalisi yang bersama dengan Presiden Jokowi, program-program awal di mana perlu penguatan seperti program makan bergizi, minum susu, dan kemudian program-program bagaimana infrastruktur Pak Jokowi itu masih harus diteruskan. Semuanya masih termasuk di dalam poin-poin nomenklatur di dalam belanja di dalam APBN 2025. Artinya apa? Bahwa ini adalah sebuah akomodasi politik. Yang akan datang sudah dimasukkan, yang sedang berjalan tetap diteruskan. Nah, inilah sebuah proses kenegaraan di Indonesia yang menurut saya luar biasa. Luar biasa dalam artian apa? Menjaga kesinambungan, menjaga keberlanjutan, bahwa pembangunan itu di mana kepentingan-kepentingan rakyat itu menjadi prioritas, itu tetap dijaga keberlangsungannya, kesinambungannya. Di mana? Dalam bentuk afirmasi anggaran. Ketika afirmasi anggaran ini berjalan, maka saya yakin mengikuti berikutnya dengan program-program yang terarah bagaimana makan bergizi gratis itu bisa dijalankan dengan baik. Lalu bagaimana support dari DPR terhadap RAPBN 2025 yang ini dalam masa transisi ini, Pak? Ini periodisasi ini adalah periodisasi selalu setiap 5 tahun kita menghadapi situasi APBN yang tidak bisa dibahas dalam waktu yang lama. Karena apa? Nota keuangannya dibacakan tanggal 16 Agustus, DPR-nya selesai tanggal 30 September. Nah, pembahasan tidak mencapai 1,5 bulan ini tentunya butuh kerja keras. Kerja keras untuk apa? Untuk segera menyelesaikan, memberikan isu-isu yang positif bahwa APBN kita ini adalah APBN yang tetap berpihak pada kepentingan masyarakat, berpihak pada kepentingan daerah, bahwa program pembangunan di daerah tetap akan berkelanjutan. Apa yang selama ini dirasakan oleh rakyat melalui program-program perlindungan sosial tetap akan dijalankan. Bahwa apa yang selama ini menjadi prioritas pendidikan, kemudian peningkatan pelayanan kesehatan juga menjadi prioritas untuk kita perhatikan. Politik ini kan adalah sebuah situasi, kalau kita bisa memberikan dukungan positif, kita bisa mengakselerasi untuk kemudian masyarakat meresponnya sebagai sebuah sinyal yang positif.
dan direspon oleh market juga, oleh pasar keuangan dan oleh kondisi makroekonomi. Tentunya kita ingin memberikan pesan bahwa politik bisa menjadi solusi cepat bagaimana program-program pembangunan dan apa yang diinginkan oleh pemerintah itu sepanjang untuk kepentingan rakyat, seperti tadi pidatonya Ibu Ketua DPR Puan Maharani, bahwa ujung dari semuanya program pembangunan adalah untuk kepentingan rakyat, maka politik pun siap untuk mensukseskan. Politik pun sukses untuk memberikan pembahasan yang substansial tanpa kemudian kita melupakan proses. Dukungan politik itu pasti akan kita berikan. Program-program tadi akan terus dikawal oleh DPR ya Pak? Sangat kita kawal. Karena apa? APBN ini adalah APBN yang orientasinya pembangunan untuk masyarakat, untuk rakyat kecil. Oke, baik. Terima kasih Pak Misbakun sudah Terima kasih bergabung kembali, bersama Mbak. kami di Metro Ya. TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.